Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan Rawahu Abu Daud. Kalau Abu Daud apa nama kitabnya? Sunan Abi Daud. Ahmad apa nama kitabnya? Musnad Ahmad. Bukhari apa nama kitabnya? Sahih Al-Bukhari. Ulama-ulama itu mati nanti bangkit dari kubur membawa kitabnya. Bangkit Imam Bukhari, apa yang kau bawa? Sahih Bukhari. Mati Imam Ahmad, apa yang kau bawa? Musnad. Meninggal Imam Malik, apa yang kau bawa? Muwatta. Meninggal Imam Syafi'i, apa yang kau bawa? Ar-Risalah, Al-Um. Meninggal Imam Nawawi, apa yang kau bawa? Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, At-Taqrib, Mustalah Hadis, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Meninggal Ibnu Hajar Asqalani, apa yang kau bawa? Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, 7.275 hadis, habis disyarahnya semua, semeter panjang Fathul Bari. Tuduhan-tuduhan terhadap Sahih Bukhari dibelanya dalam satu kitab, Hadis Sari Muqaddimah Sahih Al-Bukhari. Kau mati apa kau bawa? Rekening listrik. Ilaha illallah. 87 dari Jubair, 87 sudah. Yang 87 riwayahu Ahmad dan Al-Bazzar. Ahmad nama kitabnya Musnad, Al-Bazzar nama kitabnya Musnad Al-Bazzar. Wal lafdzu lahu wa sahhahu Al-Hakim. Hakim nama kitabnya Al-Mustadrak. Wa akhrajahu Muslim. Muslim nama kitabnya Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah bidunil qissah. Yang ada dalam Sahih Muslim tak ada kisahnya. Masuk 88. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kamu kutunjukkan amalan yang menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu, kata Nabi. Qalu, sahabat menjawab, bala, iya, kami mau ya Rasulullah. Apa amalnya ya Rasulullah? Kata Nabi, isbaghul wudu alal makarih. Sempurnakanlah wudu walaupun dalam keadaan tak menyenangkan. Sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan tak menyenangkan. Apa maksudnya wudu tak menyenangkan? Wudu musim dingin, pemanas air sedang mati. Itu yang bisa memahaminya hanya Ustadz Al-Nobdinar yang di Mesir 4 tahun. Kita di Pekanbaru tak pernah merasakan itu. Tidak ada bumi yang paling indah di dunia ini selain Indonesia. Orang menanam akasia di Eropa hanya bisa dia membuat kertas itu sekian tahun. Kenapa? Karena pertumbuhannya lambat, karena musim dingin, musim salju mati pokok kayu. Tempat kita tidak ada orang gila bisa hidup di Eropa. Kenapa? Karena musim dingin kedinginan, kalau tak berselimut mati, musim panas kepanasan. Tempat kita orang gila pula sehat tak kena COVID. Kalau sudah musim dingin di Kairo, bulan Januari, bulan Desember pergantian tahun, menggigil, selimut 2 lapis, pakai sarung tangan. Pas pula ujian bulan Desember tuh, wah tulisan pun, aku jelek tulisanku nih karena musim dingin inilah, kata kawan. Pas saya tengok musim panas, jelek juga tulisannya. Banyak kali alasan. Memang dingin minta ampun. Salah satu sebab saya ketagihan minum teh gara-gara di Mesir itulah. Mesir kalau udah musim dingin enak minum teh, teh kental hangat. Sampai sekarang terbawa-bawa. Bukan saya nyindir minta teh, bukan. Karena jamaah ini terlalu. Saya udah dikasih minum teh tadi di dalam udah minum teh. Teringat tiba-tiba. Ustadz jangan dikasih minum teh. Ustadz kalau ceramah jangan kasih minum teh, karena leher dia bersuara 1 jam itu panas. Kalau dikasih teh gula panas pula, rusak pita suara. Nanti Ustadz udah tua tak bisa ceramah. Apa kabar Ustadz? Sehat. Kalau sayang sama Ustadz kasih air putih.
Itu nasihat saya. Nanti kalau ada ustadz yang nindir, apa masjid kalian nih? Kenapa saya kasih? Kata Ustadz Somad, ustadz kalau mau suara ustadz tahan, ustadz minum air putih. Nanti ustadz kasih minum teh panas, sudah tua nanti. Jamaah dimanapun berada. Maukah kamu kutunjukkan amal yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian? Berwuduklah kian walaupun di saat yang tak menyenangkan. Kalau bapak ibu mau merasakannya wuduk musim dingin, balik dari sini nanti, ambil air es di freezer kulkas, wuduklah. Macam itulah cara rasanya dulu kami. Tapi kalau yang rumah sewanya mahal, masuk kamar mandi tinggal ditariknya aja, menyembur api. Bahkan tinggal putar keran aja. Tapi rumah sewa macam itu mahal. Rumah sewa kami yang murah, kata Ustadz Alnab, kami lo kali gitu. Rumah sewa saya yang murah, yang pas-pasan, Pak salah ditampung air dalam ceret. Bukalah gas, panaskan dulu, campur air dingin, barulah berwudu. Tapi kawan-kawan itu yang mau isbaghul wudu alal makarih, dingin-dinginlah kata wudu. Habis itu baru menggigil. Nah, setelah kau wudu walaupun dalam keadaan dingin, wa kasratul khuta ilal masajid. Orang Maroko kalau musim dingin tak berwudu. Ini di dekat tiang masjid nih ada batu di situ, macam batu gilingan besar. Jadi saya waktu sampai di sana belum musim dingin, masih musim panas. Penasaran saya, apalah guna batu ini? Pas musim dingin barulah tahu saya. Jadi batu itu diletakkan situ. Setiap jamaah yang masuk ke dalam, Allahu Akbar. Tayamum mazhab Maliki cuman sampai sini aja, tak sampai kemari. Yang sampai kemari itu Syafi'i. Tayamum dalam mazhab Maliki boleh pakai batu walaupun tak ada debunya. Dalam mazhab Syafi'i mesti ada debunya. Tapi pendapat ini bisa kita pakai di Indonesia untuk saudara kita yang sedang ada di ruang ICU. Ibu tak sembahyang selama di ICU, tak bisa Pak Ustaz. Kenapa tak dibawa debu ke atas, ditahan security? Saya panggil anaknya, besok kau bawakan batu gilingan. Tapi kau basuh dulu. Caranya Pak Ustaz, ini jarum-jarum impus nih, impus ini, tayamum pakai mazhab Maliki. Satu tayamum, satu kali sholat. Jadi kami sholatlah di Masjid Hasan II di ibu kota Maroko. Nama ibu kotanya Casablanca, tulisannya Casablanca. Casablanca cara bacanya. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda. Sama ibu-ibu KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Selesai sholat tarawih bulan puasa nih, pas lalu balik ibu tuh nanya, Mat katanya, waktu itu dia belum lagi ustadz, dia manggil Mat. Mat katanya, ya bu, tadi di samping ibu setiap selesai sholat dikeluarkannya batu, disapu-sapunya batu tuh. Apa itu? Oh itu mazhab Maliki bu. Mazhab Maliki musim dingin mereka tak berwudu. Innallaha kana bikum rahima. Boleh begitu? Ada sahabat yang melakukan itu. Sahabat Nabi tayamum dia, dilaporkan ke Nabi, ditanya Nabi, kau kenapa tak berwudu? Innallaha kana bikum rahima. Allah kan sayang. Tapi kalau mau yang utama, maka di sini disebutkan isbaghul wudu alal makarih. Berwuduklah walaupun di waktu yang tak menyenangkan. Musim sangat dingin, tak ada air hangat, kau tetap berwudu. Wa kasratul khuta ilal masajid, langkah kaki kau perbanyak-banyak ke masjid. Ini sekarang orang sekarang tak mau jalan kaki ke masjid, pakai motor. 2 kali gas sampai. Pas Ustadz cerita, perbanyak langkah kaki, perbanyak langkah kaki. Giliran bertanya, Ustadz, apakah bensin kita tidak dibalas? Gila
ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap tetes bensinmu itu ada balasannya. Kalau Dexlite Pak Ustaz, setiap perbuatan baik ada balasannya, tapi pahalanya ada, efek kesehatannya tak ada. Orang ini hidup kalau makin nyaman itu makin tak sehat. Kenapa nenek moyang kita dulu tak ada kena diabetes mellitus, tak ada kena kolesterol? Dimakannya udang, dimakannya kepiting, dimakannya kerang, minus santan, gulai. Habis itu dia mencangkul tanah 2 jam, keluar jadi keringat. Orang sekarang makan ini, hidup ke nasi, tarik selimut, amang gumpal lah jadi kolesterol. Wa kasratul khuta ilal masajid wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Kita yang menunggu salat. Zuhur jam berapa? 12.30. Jam 12 wudhu dari rumah, datang tahiyatul masjid, duduk zikir, baca Quran, nunggu salat. Yang sekarang terjadi pada umat ini bagaimana? Salat itu menunggu dia. Wudhu zuhur dipakai ke asar. Ada ustadz di Jakarta yang selalu salat di awal waktu. Pada suatu ceramah, kebetulan ceramah itu di mall, ada masjidnya. Sampai di mall itu dia beristighfar, astagfirullahaladzim, saya tak pernah sholat terlambat, kenapa hari ini saya terlambat? Sedih dia terlambat, udah kelamaan ceramah sampai terlambat. Akhirnya dia tanya orang sholat, kalian sholat asar ya? Enggak pak, sholat zuhur. Rupanya sholat zuhur yang udah hampir masuk asar. Jam 3 pula sholat zuhur. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kata malaikat, ku sentil lah kau nanti, kata malaikat. Jam 3 kau sholat zuhur, kau bilang lillah. Kalau atasanmu menelpon, datang besok ke kantor jam 7 ya, siapa? Jam 6 sudah terpacak kau di situ. Tapi kalau panggilan azan, hayya 'alas shalah, salat kita pak, waktu masih panjang. Waktu masih panjang, tapi nyawa kau pendek. Fadzalikumur ribat, menunggu salat. Fadzalikumur ribat, itulah ribat. Ribat itu asal katanya adalah orang yang siap mengikatkan dirinya untuk jihad fisabilillah. Tapi kalau kau tak bisa jihad, perang melawan kafir musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, karena sudah selesai, tak bisa kau ke Palestina membela dari serangan Yahudi, maka engkau jaga dengan istiqomah salat berjamaah. 3 kali kata Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah orang yang mengikatkan dirinya dengan salat berjamaah.